Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Suara Pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kami tetap akan membicarakan tentang misi, dan temanya adalah umat pilihan Allah misioner. Maksudnya adalah bahwa umat pilihan Allah itu bukan hanya sebagai kebanggaan dan kesombongan pribadi karena dia dianggap lebih dekat dengan Allah, karena sebagai umat pilihan Allah. Tetapi umat pilihan Allah itu sebenarnya tertanggung di dalamnya sebuah misi besar. Mengapa Allah memilih umat tertentu untuk menjadi pilihannya? Bukankah itu pasti ada tujuan, ada misi khusus yang ditetapkan kepada umat pilihan itu? Tidak akan mungkin Allah memilih tanpa tujuan yang jelas. Nah, umat pilihan Allah yang dalam Alkitab itu sering dimulai dengan dipilihnya Abraham, karena dia adalah bapak umat atau orang percaya. Dan ketika ia dipilih dan dipanggil, itu dengan panggilan khusus dan cara yang khusus. Saya ingin ajak saudara mendasarkan renungan kita dengan kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan pada ayat ini, Abraham menjadi sosok yang menjadi figur tentang umat pilihan itu. Dan kalau ketemu dengan panggilan Abraham, maka saudara akan menemukan bahwa panggilan Abraham dalam kemapanan justru menuju kepada tidak mapan. Maksudnya gini, Abraham itu dipanggil sebagai misionaris, artinya pergi mewartakan kabar baik kepada umat-umat yang belum mengenal Allah. Lalu dia pergi dalam posisi dia mapan menuju ketidakmapan, ketidakjelasan. Bukankah ayat 1 tadi katakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, menuju ke negeri yang akan kutunjukkan. Kata negeri yang akan kutunjukkan itu jelas, bukan negeri yang jelas. Jelas bukan negeri yang jelas. Artinya adalah yang ditunjukkan itu belum diberitahukan oleh Tuhan sama sekali. Itulah sifat misioner, sifat panggilan Allah untuk melaksanakan misinya, yaitu pergi tapi dengan Tuhan yang rasanya tidak jelas. Ya, seperti itu. Mengapa saya ngomong dari mapan tidak mapan? Sebenarnya Abraham ini sudah mapan, Bapak Ibu. Abraham bukan orang miskin, kekurangan, lalu kemudian pergi merantau untuk mendapatkan pekerjaan baru, lalu dia menumpuk harta di sana. Kalau sudah menemukan ayat 5, Abraham itu membawa segala harta kekayaannya, membawa apa yang dimilikinya, lalu kemudian membawa juga orang-orang yang diperoleh di Haran. Artinya ini adalah budak-budak, dan tidak mungkin seorang mempunyai budak itu adalah orang yang kekurangan. Tetapi harus pergi menuju ke tempat yang akan kutunjukkan. Yaitu ke tempat apa? Yang jelas tidak ngerti. Kemana Tuhan mau pergi, kemana Tuhan akan pimpin, ya itulah yang akan dilakukan oleh Abraham. Pelajaran penting buat kita, bahwa bangsa pilihan direncanakan untuk pergi, menyampaikan kabar baik. Tapi ingat loh, persoalannya adalah tempatnya tidak jelas. Itu yang pertama yang kita coba untuk memahami. Tapi bagian yang kedua itu yang menarik, itu adalah bahwa Abraham pergi bukan hanya tidak jelas, tetapi juga dia diberi perjanjian, covenant. Memang perginya tidak jelas ya, tapi ketidakjelasan dalam sebuah perjanjian ini yang menjadi indah. Itulah misi yang Allah berikan. Itulah sifat misioner yang harus diwujud nyatakan. Tidak jelas ya, tetapi persoalannya ada dalam kerangka sebuah perjanjian.
Perjanjian siapa? Antara Allah dengan Abraham, antara pengutus dengan yang diutus. Itu ada sebuah ikatan perjanjian. Dan yang menarik, isi perjanjiannya itu adalah, kalau disebut adalah, aku akan memberkati engkau. Beberapa misionaris menyebut istilah ini dengan istilah top down, dari atas turun ke bawah. Akan memberkati engkau. Tapi jangan lupa, bagian yang kedua itu adalah bottom up. Apa itu? Dan engkau akan menjadi berkat. Dua-duanya ini tidak bisa terpisahkan. Ini perjanjian hebat. Kalau kita diutus sebagai seorang yang pergi mewartakan kabar baik, pergi untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah bangsa yang gelap ini, walaupun engkau tidak jelas, tetapi saya mau katakan satu hal, engkau ada di dalam perjanjian Allah. Kalau perjanjian itu dilakukan, maka akan terjadi apa yang menjadi janji-janji Allah itu dinyatakan. Kata perjanjian tadi diartikan seperti itu. Perjanjian itu dilakukan, maka saudara akan mendapatkan wujud nyata dari perjanjian itu. Jadi kalau memang demikian, pertanyaan yang kita harus renungkan hari ini, apakah kita ini layak disebut umat pilihan? Kalau kita hanya sekedar menuntut janji Allah, dalam artian adalah top down, aku minta ini Tuhan, aku menuntut janjimu bahwa engkau memberkati aku, tetapi tidak pernah memikirkan bottom up-nya, tidak pernah memikirkan tentang aku harus jadi berkat. Layakkah ini adalah umat Tuhan? Layakkah, pantaskah kita disebut sebagai umat pilihan Allah yang misioner itu? Kalau itu benar, maka perenungan kita lebih dalam apakah kita berani melakukan panggilan ilahi itu, walaupun tidak jelas, dari mapan tidak mapan, tetapi tetap dalam kerangka perjanjian dari Allah dan manusia. Maka hari ini jadilah umat pilihan yang misioner. Tuhan memberkati saudara.